Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara yang hadir sebagai saksi mengaku diminta mengganti barang bukti sabu seberat 10 kg dengan tawas untuk bonus anggota. Perintah tersebut diberikan langsung oleh Teddy Minahasa. Sebelumnya, sidang lanjutan kasus narkoba yang menyeret nama Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Agenda sidang kali ini mendengar kesaksian dari 2 orang saksi. Bapak mengatakan, waktu tadi yang sudah kita dengar juga pada waktu pertama kali Bapak menjenguk putra Bapak setelah ditahan di Polda Metro ya Pak ya? Ya. Itu pada tanggal 22 Oktober. Bapak katakan, saya kecolongan. Apa maksud Bapak dengan kecolongan? Kecolongan yang tadi saya katakan bahwa setiap ada permasalahan, anak saya telepon saya. Kali ini dia tidak menelpon saya. Kalau seandainya dia menelpon saya, ada perintah seperti ini, saya yakin, seyakin-yakinnya ini tidak akan terjadi. Jadi saya merasa kecolongan, kenapa dia sampai tidak lapor kepada saya? Setiap kasus besar, kecil, selalu dilaporkan ke Bapak? Seorang Selalu. AKBP loh Pak. Selalu minta pendapat. Pak, ini ada masalah gini, aku gini. Oh ya, itu udah betul. Jadi memang saya pantau terus. Ada contohnya misalnya ada kasus besar? Ada, seperti menangani motor besar. Yang anggota motor besarnya memukul anggota Intel Kodim. Itu kasus besar. Anak saya sampaikan kepada saya bahwa, Pak, ini ada masalah kasus besar. Papa udah tahu di TV sebenarnya. Kamu nggak usah mundur. Siapapun di belakangnya, jangan mundur kamu. Siapa? Sampai-sampai dia waktu menyidik itu disodori uang 10 miliar. Pada peristiwa itu? Ya, jadi yang selama ini Bapak katakan anak saya itu pernah diiming-imingi 10 miliar. Ya. Itu dalam konteks motor besar? Ya, betul. Karena dia menahan 8 orang, kalau salah. Dodi cerita pada Bapak? Cerita. Saya ditawari 10 miliar. Ya. Untuk supaya? Ya mungkin supaya selesai. Bapak bilang apa? Jangan, saya bilang. Saya bilang, kamu ngambil itu langsung pensiun. Enggak, Pak, ini enggak, katanya. Ketika Bapak pertama kali berusaha untuk menemui putra Bapak, 22 Oktober, sempat ketemu? Yang pertama tidak bisa. Ada upaya untuk menjumpai Dodi lagi? Yang kedua baru bisa ketemu. Apa waktu itu Pak? Percakapan antara ayah dan anak? Saya begitu ketemu dia, saya juga iba lihat dia. Begitu lihat ibunya, langsung dia sujud di kaki ibu ya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu sampai begini? Dia jelaskan semua. Setelah dia jelaskan kepada saya mengambil kesimpulan. Dilihat dari kebatinannya dia, bahwa anak ini ada tekanan karena mendapat perintah dari bintang 2. Sang Kapolda? Kapolda, ya. Ia menceritakan secara terang benderang atau Bapak merasakan dari nuansa keterangannya, penjelasannya, atau dia mengatakan, Pak, saya disuruh? Ya, ada perintah dari Kapolda. Yaitu? Ya, untuk melakukan yang sekarang ini. Menyisihkan? Menyisihkan. Kemudian dia sempat, saya udah tolak, Pak. Saya menanyakan ini untuk apa. Saya tidak berani, Jenderal. Jadi Dodi sempat mengutarakan juga ekspresinya, Ya. ketidakberaniannya pada Betul. Kapolda waktu itu. Betul. PM, Teddy Minahasa. Dan berkali-kali itu nolak. Ia katakan itu pada Bapak, Dodi. Ya. Apa yang membuat akhirnya dia nurut? Ya mungkin itu, ada tekanan itu. Akhirnya dilaksanakan sama dia. Pak Maman pasti juga mengikuti peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada institusi Polri.
Karena ini berdekatan dengan peristiwa besar yang juga mencoreng citra dan marwah institusi Polri, yaitu kasus Sambo. Kapolri, Jenderal Listio Sigit langsung mengeluarkan surat edaran yang mengatakan tidak, bahwa bawahan tidak harus, kira-kira begitu spiritnya, melaksanakan perintah atasannya yang tidak benar, yang melanggar hukum. Pada saat kejadian ini rilis narkoba bulan Juni, lalu kemudian ada bulan September. Sungguhnya itu sudah dikeluarkan oleh Kapolri. Mengapa perintah Kapolri ini kalah dengan perintah Kapolda? Ini secara psikologi aja, Pak. Namanya bawahan yang langsung berhubungan dengan atasan, di mana di situ paling tertinggi di provinsi itu kan bintang 2. Kemudian anak saya itu bawahannya. Saya katakan, anak saya pernah nolak. Dan bukan sekali. Tapi mungkin karena tekanan terus akhirnya harus melaksanakan. Itu yang Bapak sesalkan. Andaikan ia menolak, mendapat tekanan, diceritakan pada ayahnya yang Irjen Polisi Purnawirawan, mantan Kapolda Riau, mantan wakil Wakapolda Sumatera Utara, pasti apa yang akan Bapak katakan? Biarin aja gitu, tolak aja. Saya akan bilang, jangan kamu laksanakan, kalau perlu lawan. Saya akan berbicara begitu. Melawan bintang 2. Lawan, karena perintah itu membahayakan. Apalagi pada waktu itu seperti yang tadi saya katakan, Pak, secara institusi Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran perintah pada seluruh anggota Polri tidak perlu melaksanakan perintah dari atasan yang melanggar hukum. Harusnya Dodi lebih memegang perintah atau aturan yang ditegakkan oleh Kapolri daripada seorang bintang 2 Kapoldanya. Kan begitu harusnya seorang anggota polisi. Betul, itu secara teori. Tapi pelaksanaan di lapangan belum tentu bisa dilaksanakan. Tadi disampaikan ada perintah penukaran tawas oleh terdakwa. Betul. Awalnya 12. Betul. Terus 10 yang saya pahami, saya terima tadi. Betul. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Pada saat Yang 5 kilo ini, kan tadinya 12 turun 10, terus akhirnya yang terlaksana 5. saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Sempat saya ngeliat raut wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut. Mengkerut seperti gini, mengkerut. Nah, gini, mengkerut gini. Artinya mengkerut itu senang atau marah? Kayaknya enggak senang. Oh, nggak senang. Yang saudara kan udah lama ya. Ya. Yang bergaul dengan terdakwa. Dan jangan buat marah. Ada petunjuk lain waktu itu. Tanggal 15 saya melaporkan itu, kemudian saya sampaikan kalau 1 bulan ini tidak diambil akan saya musnahkan sendiri.